proses mempunyai proses pembentukan diri dari mulai kita berada di kandungan sampai saat ini. Kita sudah punya sebuah sejarah, dan proses sejarah itu menghasilkan diri kita saat ini. Menurut kami, proses itu sangat penting untuk dipetakan, dilihat, dideskripsikan, dianalisis, sampai nanti akhirnya direfleksikan dengan iman kita. Tetapi sebelum sampai pada tahap merefleksikan sejarah hidup kita, ya kita mesti dengan akal budi kita, dengan memori kita, mencoba memetakan terlebih dahulu. Dalam proses formasi di dalam Serikat Yesus, proses pemetaan ini sungguh sangat penting karena akan memberi pengaruh untuk formasi bidang-bidang yang lain. Secara sederhana, pada dasarnya kita itu dibentuk tahap demi tahap. Saya sebut tahap pertama itu kita dibentuk di dalam keluarga. Proses pembentukan kita di dalam keluarga itu ibaratnya ya tidak persis sama, tetapi kurang lebih ibaratnya adalah seperti proses cetak gitu ya. Ada bahan utama, bahan material, misalnya plastik itu, lalu dimasukkan ke dalam cetakan menjadi botol, botol aqua, botol kecap, botol shampoo. Jadi ada bentuknya. Nah, tugas kita nantinya adalah tugas Anda, saudara-saudara yang mengikuti program ini, mesti merekonstruksi untuk kembali mengingat apa sih yang terjadi di tahap keluarga itu. Lalu tahap formasi yang kedua itu di sekolah. Di sekolah itu ada yang TK dulu, ada yang langsung SD, SMP, SMA, kuliah. Periode-periode kita berada di dalam sekolah itu memperkaya proses formasi kita. Nah, saya sebut tahap ketiga itu berada di kongregasi, itu sebetulnya adalah tahap lanjutan. Nah, kami sungguh-sungguh menuntut atau mensyaratkan mereka yang masuk ke dalam formasi Serikat Yesus awal di novisiat itu paling tidak sudah menjalani proses pemetaan pembentukan diri di tahap 1 dan tahap 2. Nanti di novisiat proses pemetaan ini akan menjadi lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih mendalam. Kalau proses pemetaan ini tidak dimulai saat ini, maka nanti pekerjaannya terlalu besar, terlalu banyak, dan bisa besar kemungkinannya bisa jadi tidak tuntas, tidak selesai. Karena itu silakan saudara-saudara mau bekerja sama, mau dibimbing oleh para frater yang sudah terlatih, mereka sudah lulus dulu memetakan proses pembentukan diri ini ketika mereka berada di novisiat dan di tahap-tahap selanjutnya. Jadi kurang lebih kita akan nanti teman-teman akan menjalani proses merekonstruksi apa sih yang terjadi di masing-masing tahap ini. Formasi yang pertama, kita berada di dalam keluarga. Saya mengambil foto acak ya. Saya mengambil foto acak sebuah keluarga di Kamboja. Bayangkan, bayangkan bahwa saya menjadi anggota keluarga di sini. Mungkin saya jadi anak pertamanya, atau mungkin saya anak kedua, mungkin saya anak ketiga, atau mungkin saya anak keempat ini ya.
Kalau saya jadi anak yang pertama ini, bayangkan saja, anggap saja tidak ada figur bapak di sini. Betapa si ibu ini harus bekerja keras kan? Dan kalau melihat background-nya tempat seperti ini, pasti ini bukan dari keluarga kaya kan? Maka tiadanya bapak, lalu menjadi anak sulung dengan 3 adik plus 1 anjing ya, ini kira-kira membentuk saya menjadi pribadi seperti apa? Dan dengan background kemiskinan seperti ini. Tetapi meskipun miskin tetap gaul nih sepatunya masih gaul North Star mungkin ya, jamnya mungkin Seiko atau apa gitu. Ya tetap gaul. Jadi nanti teman-teman juga perlu melihat keluarga itu seperti apa, dan masing-masing pribadi ini dan situasi ekonomi, kultur, budaya itu membentuk aku menjadi seperti apa. Kurang lebih seperti itu, lalu saya buat rinciannya. Jadi penjelasan saya malam ini lebih mau memberi pemahaman yang kurang lebih lengkap, apa sih yang mesti saya perhatikan. Di sini saya sebut formator. Istilah ini saya pakai untuk mau menunjukkan orang yang membentuk kita. Formator ini bisa orang, bisa situasi, bisa benda, bisa alam. Formasi perdana karena ini di rumah. Kami meyakini bahwa keluarga adalah pembentuk pertama keunikan pribadi anak. Kembali ke gambar ini ya. Meskipun keluarganya sama, meskipun kondisinya sama, sangat mungkin terjadi dan biasanya yang terjadi adalah nanti hasil pembentukannya bisa berbeda. Kepribadian anak ini akan berbeda dengan kepribadian anak ini dan kepribadian anak ini. Yang menarik perhatian saya adalah lihat tangan si anak ini, tangan kanannya ini, ya tangan kanan anak ini ada di tangan ini. Artinya ada kedekatan fisik ya antara anak ini dan ibu. Sementara si Manyun ini masa kecilnya Aditya ini tidak ada sentuhan fisik nih, tidak ada sentuhan fisik dengan kakaknya ini. Dan tangan kakaknya juga di sini ya, tidak kok menggandeng adiknya gitu. Jadi pasti ada cerita di balik mengapa anak ini merangkul ibunya, tangan kirinya tidak merangkul adiknya. Sementara adiknya ya celila-celili begini nih, Pak, aku tidak dirangkul. Siapa yang dimaksud dengan keluarga? Tentu saja orang-orang inti di dalam keluarga, bapak, ibu, saudara, saudari, kandung, ada juga anak tunggal. Nah, besok yang akan bercerita itu anak tunggal. Apa yang dimaksud dengan significant others? Significant others ini bisa paman, tante, kakek, nenek, pembantu rumah tangga, karena ada anak-anak yang ketika lahir besar itu tidak berada di dalam keluarga, tetapi dititipkan di rumah nenek. Karena itu, si nenek kakek ini berpengaruh besar terhadap pembentukan diri si anak. Gitu. Juga kondisi ekonomi, ada keluarga kaya, keluarga menengah, keluarga miskin, status sosialnya bagaimana, itu juga ngefek pada pembentukan diri saya. Kemungkinan besar, tidak pasti ya, kemungkinan besar, kalau kita dilahirkan di sebuah keluarga miskin, ya ada besar kemungkinan mungkin kita menjadi pribadi yang punya rasa malu, ya, minder, yang cukup kuat karena miskin. Letak geografis itu juga berdampak ya. Ada anak yang dibesarkan di hutan pohon salak, ada yang dibesarkan di hutan pohon salak sehingga wajahnya juga seperti salak. Ada yang dibesarkan di kota pinggiran Jogja, sebetulnya bukan kota sih, desa di pinggir kota Jogja, Gamping gitu. Ada yang ya macam-macam lah, ada yang di
besarkan di Salatiga. Salatiga itu nggak jelas. Solo enggak, Semarang tidak. Jadi kota kecil yang nanggung. Di antara kita ini juga ada yang menarik nih. Ada yang dilahirkan di San Francisco, bayangkan. Keren nggak? Dilahirkan di San Francisco. Setelah beberapa tahun di sana, dan fasih berbahasa Inggris, lalu pulang ke Indonesia. Wah, pasti kan mengalami shock kan. Dia biasa bahasa Inggris, lalu harus belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa. Jadi, seperti yang saya sebut di sini ya, letak geografis itu mempengaruhi proses pembentukan diri kita. Anak kota, anak desa, anak luar negeri, luar Jawa, Jawa itu berpengaruh besar sekali pada pembentukan diri kita. Maka silakan nanti saudara-saudara Widin Nugroho, Yohanes Hartadi, Samuel Brahmantio, Samuel Krishna, Heri, silakan melacak ini. Saya lahir di Bantul, besar di Bantul. Saya merasa malu atau saya merasa bangga. Oh, Romo Ardi juga hadir di sini loh. Gile. Wah, selamat datang Romo Ardi. Wah, saya ada Romo Pablo ini, saya jadi agak malu-malu gimana ini. Nah, ini juga penting dicermati ya, bagaimana ibu itu mendidik saya. Ada ibu yang sangat keras. Saya kira ada teman kita di sini yang bisa bercerita pengalaman uniknya ya, tanpa saya menyebut nama. Ada, saya kenal karena ya saya pernah menemaninya gitu ya, mengalami sebuah peristiwa yang unik, enggak semua orang akan mengalami itu. Tertukar, coba bayangkan. Si anak ini akhirnya dibawa pulang oleh ibu yang lain. Sementara anaknya ibu yang lain itu dibawa oleh ibunya anak ini. Wah, itu tragedi yang luar biasa itu. Dan ya orangnya yang di sini hanya ketawa-ketawa itu dalam hatinya kurang ajar nih Romo Nano membuka rahasia pribadi. Tetapi saya berani mengatakan ya karena saudara kami ini sudah mengolah ini dengan baik ya. Itu pengalaman yang luar biasa ya, bagaimana seorang anak itu dididik oleh yang mengalami dua ibu. Sayangnya, kasihannya ibu yang salah itu ibu yang lebih baik, yang tidak galak, sementara ibunya sendiri galak. Galaknya minta ampun, sehingga merasa tragedi. Juga banyak anak ya, banyak anak yang mengalami pernah nyaris diaborsi. Wah, itu besar sekali pengaruhnya, luar biasa. Ada ibu yang sangat baik. Pendek kata ya, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana pengalaman ibu mengandungku, mendidikku, itu luar biasa, besar sekali pengaruhnya padaku. Maka menjadi tugas kita semua untuk melacak itu ya. Saya kira teman-teman Serikat Yesus sudah tahu persis, tidak ada jeleknya kalau mencoba melihat lagi apakah shadow yang pernah terjadi itu sungguh sudah terolah dengan baik atau tidak. Ibu yang seperti mercon dulu pengaruhnya seperti apa sampai sekarang, itu coba dicermati lagi apakah masih ngefek sampai sekarang. Juga termasuk bapak ya, ada bermacam-macam jenis bapak kan. Ada yang bapak dekat sekali dengan anak-anak, ada yang bapak yang cuek. Nah, saya ini termasuk dididik oleh bapak yang cuek ya, bapak yang asyik dengan dunianya sendiri. Maka saya sebagai anak itu merasa tidak diperhatikan, tidak dicintai secara personal. Ternyata itu membentuk saya menjadi pribadi yang selalu mencoba mencari perhatian dari figur-figur bapak maupun ya teman-teman lain ya, karena ada sesuatu yang kurang yang dulu tidak saya alami.
Ya untung itu tersadari. Bersyukur karena terpetakan. Bersyukur karena menjadi tahu, oh bapakku seperti itu, mendidikku seperti itu, hasilnya aku menjadi seperti ini. Yang baik saya teruskan, yang kurang baik saya manage, ya, saya kelola dengan baik gitu. Nah, ini juga penting nih, status perkawinan orang tua. Wah, ini juga sangat penting ya. Mereka atau kita yang dilahirkan dari keluarga atau pasangan bapak ibu yang sah dan sesuai dengan hukum, itu tidak punya problem sama sekali. Tetapi ada pasangan-pasangan yang ibunya itu mengandung si anak ini ketika belum menikah secara resmi. Jadi ada rasa bersalah dalam diri ibu gitu. Lalu anaknya juga merasa lacak. Tanggal perkawinan orang tua berapa? Misalnya tanggal di bulan Februari bapak ibu menikah. Loh, kok di bulan Juli aku sudah lahir? Jaraknya berapa tadi? Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Masa usia kandungan hanya 5 bulan sudah lahir dan saya lahir normal? Wah, ini ada yang nggak beres nih. Wah, pasti ibu saya MBA nih. Itu ngefek. Ya, ada juga yang menikah tidak sah, ada yang nikah beda agama, ada yang orang tuanya cerai, ada yang orang tuanya pisah ranjang. Ternyata, saudara-saudara, situasi seperti itu tuh mempengaruhi siapa diriku, mempengaruhi bagaimana aku melihat diriku sendiri. Juga yang besar sekali pengaruhnya adalah status kita. Saya anak sulung, anak tengah, anak bungsu, anak tunggal, anak kembar. Wah, saya pernah menemani nih semuanya, sulung, tengah, bungsu, tunggal, kembar. Ada yang anak tunggal, di antara frater-frater ini ada beberapa anak tunggal. Ada anak kembar. Ternyata anak kembar itu tidak semuanya bisa kompak, bajunya sama, sampai dewasa terus bisa kompak. Tidak juga. Ternyata anak kembar itu ada yang sifatnya bertentangan. Malah seperti musuh abadi yang tidak pernah selesai berkonflik. Ternyata itu ada yang seperti itu. Ya sungguh ya, status anak ini berpengaruh besar sekali. Kultur, wah ini pastilah. Orang Jawa itu bagaimanapun juga membentuk diri kita. Tionghoa, ada teman-teman Tionghoa yang sensitif banget. Cina we, wah sakit hati, merasa didiskriminasi. Tetapi ya ada yang sudah sangat kebal gitu, di Cina ke yo santai saja. Flores itu juga sebuah kultur yang menarik gitu. Batak. Misalnya nih, kalau saya anak Batak, sulung, mau jadi Yesuit, wah itu punya dilema sendiri. Saya ini anak sulung yang punya tugas kultur melanjutkan nama marga. Entah itu Simanjuntak, entah itu Manurung, entah itu Manalu, entah itu Situmorang, entah itu Sipayung, entah itu Purba. Saya tidak tahu apakah di antara yang hadir ini ada yang Batak, saya tidak tahu, Flores, saya juga tidak tahu, tapi itu berpengaruh besar sekali. Profesi bapak kita, profesi ibu kita itu juga berpengaruh besar sekali. Anak-anak guru, anak-anak tentara, anak-anak petani, anak wira swasta, itu ngefek banyak. Nah, ya ada anak mantan biarawan, ada yang anak romo, ada yang anak frater, ada anak mantan bruder, ibunya mantan suster, itu berpengaruh besar.
Ada yang mantan seminaris, seperti punya seperti tugas moral untuk menanamkan panggilannya dia yang berhenti itu pada anak-anaknya. Sehingga cukup banyak anak-anak mantan-mantan ini, barisan para mantan ini yang seperti diwarisi untuk menanggung kegagalan bapak ibunya. Para frater yang ada di Jogja, yang di Jakarta masih bisa membayangkan kembali teman kita yang anak tunggal, ibunya mantan biarawati itu akhirnya, wah ya ternyata keinginan menjadi Yesus itu merupakan titipan dari ibunya. Sehingga ketika berada di tahap formasi tertentu menjadi sadar, oh ini bukan panggilanku, akhirnya mengundurkan diri. Sangat mungkin itu terjadi. Selamat malam, Romo Agustinus Wahyudi Anggoro. Kok nganggo batik lho kowe kaya nang sekolahan. Dingin, Romo. Oh, kamu pakai jaket ya. Oke, juga kondisi kesehatan Bapak Ibu ya. Ada yang Bapak Ibunya masih hidup, sehat, ada yang meninggal, mungkin karena COVID, atau ketika bapaknya meninggal, ketika si anak ini masih kecil, bapaknya meninggal, entah itu kecelakaan, entah itu sakit, entah itu ada yang dibunuh. Lalu kondisi bapak, entah itu sehat atau sakit, misalnya bapak yang sakit berat, ibu sakit berat, jantung, hipertensi. Saya pernah menemani seorang frater yang ibunya sakit berat, lalu akhirnya meninggal. Itu sebuah trauma yang tidak mudah untuk diatasi. Ada frater yang bapaknya meninggal ketika dia masih kecil. Itu juga sebuah trauma yang tidak mudah, yang berat. Dan itu harus diolah. Karena kalau tidak diolah akan ya menghambat pertumbuhan macam-macam hal. Ya, ini sebuah gambar, sebuah contoh saja ya. Kakak beradik yang sejak mereka masih muda sudah mengalami kehilangan bapak ibu. Ini trauma, ini situasi, ini tragedi, apapun istilahnya, yang sangat sulit. Dan perlu dicek apa pengaruh dari peristiwa meninggalnya bapak ibu kepada pembentukan dirinya. Jadi secara ringkas dan sederhana, apa yang harus dilakukan adalah satu, mencoba mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam hidupku. Lalu yang kedua, mencoba mencermati apa sih perasaan dominan yang utama saat aku mengalami peristiwa penting itu. Dan biasanya rentetan antara peristiwa dan bagaimana aku merasa itu akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, inilah puzzle yang perlu dilihat, yang perlu dicek, yang perlu dideskripsikan, yang perlu dipetakan. Formasi kedua itu seperti saya jelaskan tadi di awal, ada di sekolah. Dan di sekolah itu ada guru, ada teman-teman sekelas, ada pelajaran tertentu, ada kegiatan ekstra. Dan juga ada teman-teman lingkungan rumah. Di sana ada teman-teman, kondisi geografis, jenis permainan. Semuanya ini juga membentuk siapa diri. Saya adalah generasi ketika menjadi anak belum banyak ya permainan elektronik. Jangankan handphone, permainan elektronik masih sangat langka. Saya tidak tahu nih para romo muda yang di sini, Romo Paul, Romo Ardi, Romo Wahyu mengalami game watch enggak? Jadi alat kecil itu tik tuk gitu ya. Ini elektronik itu sudah sangat canggih itu.
Permainannya itu orang lompat jembatan, piung. Jadi kita geser jembatannya, cium. Wah, itu makin lama orangnya yang lewat makin banyak, makin cepat. Permainan sederhana itu sudah menghipnotis kami semua waktu itu untuk lupa main kelereng, lupa main sepak bola, lupa main di sungai, tergeser ke situ ya. Tapi itu masih tahap-tahap awal ya. Saya masih generasi yang permainan-permainannya masih permainan-permainan alam, natural, banyak olahraganya. Maka ya itu membentuk saya sekarang menjadi orang yang senang permainan-permainan yang bersifat fisik. Juga kondisi geografis dekat sawah atau gunung atau perkotaan, dekat pasar, itu mempengaruhi semuanya. Kalau sekolah ya, sekolah negeri, sekolah Katolik, Katoliknya Marsudirini atau Tarakanita atau Pangdiluhur atau sekolah Yesuit, itu ngefek semua. Ada sekolah negeri, SD, negeri, Turi, wah itu sudah in the middle of nowhere. Kita nggak ada yang tahu tuh sekolah itu di mana, diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau tidak, itu membuat kita menjadi tidak percaya diri. Ketemu dengan SMP-nya di mana? SMP-nya di SMP Kanisius Nanggulan. Wah, itu sudah tidak terkenal. Gaweane yang turu wae sampai jadi romo ya turu wae. Karena Nanggulan dingin, maka ya kebiasaan tidur itu neng pinter ya, ketolong pinter itu aja sehingga lalu bisa lanjut terus gitu. Ini saya sambil nembak sana sini supaya teman-temanku tidak pada ngantuk. Nah, ini ya yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, sejak zaman saya sampai bahkan sebelum saya, sampai zaman Anda semua, saudara-saudara yang ikut promosi panggilan ini, para frater, para romo, sampai entah kapan bullying. Kalau melihat begini nih, ternyata saya itu bukan posisinya di sini. Saya sebetulnya malu mengakui bahwa saya itu yang ada di sini. Saya provokator bullying dan seseorang. Wah, saya malu sebetulnya kalau ceritain. Saya seperti Saulus yang bisa memimpin teman-temannya untuk membunuh Stefanus. Tapi akhirnya saya setelah melihat peristiwa, oh saya ini bullier nih, tukang membuli nih, wah saya malu dan saya merasa bersalah pada teman-teman yang saya bully. Tapi akhirnya ada rasa syukurnya juga bahwa oh ya saya sebetulnya diberi karunia punya leadership. Saya punya kemampuan untuk memimpin teman-teman sampai bisa membuli orang. Tujuannya jelek, tapi kemampuan leadership-nya itu yang saya syukuri dan ya saya merasa, nah ini refleksi iman saya. Oke, Tuhan memberi saya kemampuan leadership. Maka itu saya syukuri, ya saya pakai untuk tujuan-tujuan yang lebih baik. Nah, saya berharap teman-teman juga bisa ya melihat momen-momen di sekolah seperti ini dan melacak itu. Apakah saya pemimpin bullier atau saya follower proses bullying atau saya menjadi korban bullying. Dimanapun posisi saya, itu membentuk saya. Maka ya kasihan sebetulnya kalau di antara kita atau kita ada di posisi menjadi victim, menjadi korban bullying. Ini trauma yang berat, tidak mudah. Maka dalam proses mengolah sejarah hidup, kalau ada momen-momen seperti ini, perlu dicermati, perlu dilihat, di zoom in, lalu dilihat, aku ada di posisi mana? Korban, provokator, atau follower? Nah, itu. Nah, ini tentu saja
Anda sudah mulai dewasa. Tetapi kalau generasi sekarang ya saya kira mungkin Anda SD atau paling tidak SMP itu kan sudah pegang gadget. Sehingga Anda sudah punya pengalaman berelasi lewat media sosial, online. Itu pun juga membentuk diriku. Bagaimana aku berteman, itu terlihat sebetulnya dalam bagaimana saya menggunakan Instagram, saya menggunakan TikTok, saya menggunakan WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Siapa diri kita itu terbaca lewat bagaimana saya menggunakan medsos. Maka saya titip pada teman-teman frater dan para romo, promotor panggilan, silahkan menemani para peserta juga nantinya sampai di tahap ini. Siapa diri kita di dunia online itu. Juga yang besar pengaruhnya membentuk diri kita itu adalah kelompok yang pernah kita ikuti gitu. Entah kelompok band, kelompok Miss Dinar, sorry saya nulis Putri Sakristi ini, ada yang nggak ada di sini. Entah kelompok pecinta alam, kelompok Vespa, kelompok goes, kelompok apapun lah, kelompok kuliner, saya kira kelompok fotografi ya di antara para Yesus di sini ada beberapa yang fotografer itu pasti itu juga membentuk kita. Sekali lagi, caranya sederhana, bagaimana memetakan adalah melihat peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa pentingnya apa? Perasaan saya apa di peristiwa penting itu? Dan lalu itu membentuk saya punya kebiasaan apa? Misalnya, saya peristiwanya adalah terkait dengan hobi ya. Oh, saya hobi, peristiwanya adalah saya hobi fotografi dan peristiwanya adalah saya membeli kamera. Nah, oh, saya senang sekali bisa membeli kamera karena saya punya kebiasaan memang menabung untuk membeli sesuatu yang mendukung hobi saya. Nah, itu membentuk siapa diriku. Formasi ketiga, seperti saya jelaskan tadi, ini terjadi di novisiat. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di sini karena ini belum saatnya Anda pahami saat ini. Yang perlu menjadi perhatian Anda adalah dua, formasi tahap pertama dan formasi tahap kedua. Sekarang menjadi lebih konkret dan mungkin lebih lengkap sedikit apa yang mesti diperhatikan. Nah, saya mengusulkan pada teman-teman promotor panggilan mencoba beruntun gitu atau kronologis gitu. Misalnya bulan April fokus pengolahan sejarah hidup adalah 10 tahun pertama gitu. Jadi bulan April teman-teman yang ikut Prompang itu diajak fokus, coba ingat peristiwa-peristiwa di 10 tahun pertama hidupku. Tulis semua peristiwa-peristiwanya, cermati perasaan-perasaannya, cermati kebiasaan-kebiasaan yang muncul. April. Dah, cukup. Mei bergeser ke 10 tahun yang kedua. Cermati 10 tahun yang kedua, peristiwa-peristiwa pentingnya apa, perasaan-perasaan dominannya apa, kebiasaan yang terbentuk apa. Keuntungannya adalah, teman-teman promotor, keuntungannya adalah ini sambil membantu teman-teman yang ikut promosi panggilan ini mulai terbiasa menghidupkan perasaan. Jangka jauh, nanti kalau teman-teman ini diterima di novisiat, sudah lebih siap untuk latihan rohani, latihan doa dasar. Kalau perasaannya sudah hidup, saya kira itu pintu masuk yang sangat bagus
untuk proses melatih kebiasaan doa. Dan seterusnya ya di dekade berikutnya. Di bulan Juni coba cermati 10 tahun yang ketiga. Nah, paling tidak 3 bulan itu sudah bisa mengcover 30 tahun. Nah, bisa saja nanti di bulan Juli kembali lagi ke 10 tahun pertama. Didalami lagi, didetailkan lagi, dirinci lagi, diurai lagi, dianalisis lebih detail lagi. Sehingga kurang lebih nanti 1 tahun seluruh sejarah hidup bisa tercover dengan baik dari tahap ke tahap. Ya, ini hanya mau mengatakan betapa pentingnya perasaan untuk proses pengolahan sejarah hidup ini. Karena dampaknya nanti bisa kemana-mana. Dampaknya bisa dalam hidup doa, dampaknya bisa dalam pengaruhnya ke eksamen, pengaruhnya ke proses bimbingan, nanti dampaknya juga bisa dalam proses sharing, dampaknya bisa kemana-mana. Maka saya titip pesan amat penting untuk para pendamping, para promotor, teman-teman yang ikut prompang ini dibantu sedemikian rupa supaya makin terampil mengungkapkan perasaannya. Itu titip pesan saya. Ini lebih detail sih ya. Tadi kan peristiwa, perasaannya apa, kebiasaan yang terbentuk apa. Nah, saya menambahkan satu hal di sini tentang kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu sebetulnya apa sih? Kebutuhan psikologis itu sebetulnya pada dasarnya natural. Dan pada dasarnya kita semua membutuhkan. Kita butuh kebutuhan psikologis kita itu dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kita tidak sehat. Maka saya mau mengajak teman-teman semua, para promotor, untuk melihat kebutuhan psikologis itu pada dasarnya baik, natural, perlu. Hanya kalau itu berlebihan menjadi tidak sehat. Apa sih contoh kebutuhan psikologis? Kebutuhan psikologis banyak sekali ya. Entah itu saya dihargai, dicintai, saya ingin diterima, saya ingin berprestasi, saya ingin berrelasi dekat, keamanan, saya ingin merasa nyaman, saya ingin dinilai benar, dan seterusnya, dan sebagainya. Maka semoga penjelasan ini tidak terlalu sulit untuk ditangkap. Memahami kebutuhan psikologis itu sangat penting karena ya ini menjadi elemen utama diri kita sebagai pribadi. Ini saya lewati saja. Ini mengapa kita perlu memetakan proses pembentukan diri kita. Karena saya yang dibentuk di dalam keluarga, bagaimana saya berrelasi dengan bapak, ibu, kakak, orang lain, kurang lebih itu akan mempunyai pola yang sama atau pola yang kurang lebih sejajar dengan di sini. Bagaimana aku berrelasi dengan guru, bagaimana aku berrelasi dengan teman. Nanti kaitannya adalah bagaimana aku berrelasi dengan Allah. Nah, saya mau cerita singkat saja. Saya mempunyai pengalaman berrelasi dengan Bapak itu tidak dekat. Garing. Krik-krik, 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 gitu. Nggak hangat, nggak dekat, nggak ada banyak omong-omongan. Dampaknya adalah saya agak kesulitan untuk berrelasi dengan guru yang mirip dengan bapak saya. Tetapi kalau saya ketemu dengan guru yang dia modelnya adalah proaktif menyapa saya, mendekati saya,
memotivasi saya. Wah, dampaknya beda. Saya menjadi pribadi yang lebih aktif, saya terpacu untuk berprestasi, saya menjadi lebih semangat, lebih gembira, gitu. Dampaknya begitu. Dan dampaknya adalah ternyata bapak saya yang garing itu membuat saya juga merasa garing ketika berdoa, diundang untuk merasakan Bapa yang baik. Susah, nggak mudah. Itu pengalaman saya yang akhirnya menjadi penyebab latihan rohani pertama saya mandek di tengah jalan. Itu kaitannya ya teman-teman. Kalau pengalaman-pengalaman ini terolah dengan baik, nanti kurang lebih di tahap ini kemungkinan untuk berkembang maju lebih besar. Maka menjadi pertanyaan penting. Ketika sudah memetakan pola-pola relasi saya dengan Bapak, saya dengan Ibu, lalu saya tahu gitu, oh pola dasar relasi saya dengan Bapak itu begini. Saya bisa sangat akrab. Atau sebaliknya, berantem terus gitu, nggak pernah cocok. Juga dengan Ibu bagaimana. Ini istilah-istilah yang nanti dalam prakteknya silakan teman-teman promotor bisa menjelaskan lebih jelas ya. Yang saya maksud dengan ada istilah unfinished business. Unfinished business itu adalah kebutuhan-kebutuhan entah itu psikologis, biologis, ekonomi, sosial yang tidak terpenuhi di masa lampau. Itu menjadi motivasiku saat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Contoh konkret, tadi kan saya bercerita nih, saya tidak mengalami pemenuhan kebutuhan psikologis dari Bapak. Saya ingin merasa dicintai, tapi saya tidak mengalami itu. Karena saya tidak mengalami dicintai itu, ternyata itu memotivasi saya untuk mencari bapak-bapak yang kira-kira bisa mengisi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Contoh lain, kebutuhan ekonomi. Contoh gambar pertama tadi, anak yang dilahirkan di keluarga miskin, tidak mengalami pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mencukupi. Miskin kok. Nah, kurangnya pengalaman kebutuhanku terpenuhi itu bisa menjadi motivasi yang kuat untuk belajar sedemikian rupa supaya sukses, nanti bisa cari pekerjaan mudah. Atau bisa saja menjadi shortcut ya. Pengalaman miskin memotivasi saya untuk bisa secepat mungkin mendapatkan uang. Jatuhnya misalnya mencuri, korupsi, sangat mungkin itu terjadi. Nah, itu biasa diberi nama unfinished business. Bisnis yang belum selesai, urusan masalah pribadi yang muncul di masa lalu dan belum selesai. Tetapi walaupun terjadinya di masa lalu, sampai sekarang itu masih kuat banget. Mungkin bahasa anak muda sekarang adalah unfinished business ini yang ngedrive saya, yang menjadi driver pilihan-pilihan hidup saya. Bahkan bisa jadi sebetulnya motivasi saya ingin jadi Romo mungkin bisa saja di sekitar kebutuhan-kebutuhan ini. Kebutuhan sosial itu misalnya karena miskin, maka saya tidak mengalami pemenuhan pengakuan sosial yang mencukupi. Saya tidak dianggap karena saya miskin. Maka saya punya
seperti dendam sosial. Saya harus kaya, saya harus bisa menunjukkan sesuatu supaya secara sosial saya diakui. Sebuah kemungkinan. Hidden agenda. Sebetulnya ini 11-12 dengan unfinished business. Hidden agenda itu kurang lebih adalah apa yang dulu tidak terpenuhi itu menjadi drive saya, hanya saya sembunyikan. Yang saya katakan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. Tetapi itu hanya cover saja. Itu hanya packaging saja. Itu hanya kamuflase saja. Tetapi agenda yang inti, agenda yang nyata, sebetulnya adalah kepentingan pribadi. Hidden agenda itu bahasa populernya ya ada udang di balik batu lah. Artinya saya punya sesuatu yang ingin supaya semua orang tidak tahu. Karena ini memalukan. Maka saya tutupi, saya beri cover yang bagus. Supaya orang melihat covernya doang. Tuh. Pencitraannya bagus, isinya sesuatu yang jelek. Ini semua orang punya. Saya punya, Anda punya, kita semua punya. Baik unfinished business maupun hidden agenda. Oke, teman-teman, saya kira saya usul pada teman-teman promotor kalau mau menggunakan poin-poin ini, saya mengusulkan melacak unfinished business dan hidden agenda setelah semua dekade itu terdeskripsikan. Jadi setelah semua sejarah hidup terpetakan, baru di tahap kedua mencoba membahasakan apa sih unfinished business saya, apa sih hidden agenda saya. Saudara-saudara, demikian presentasi singkat saya. Semoga tidak susah dipahami dan semoga bisa membantu teman-teman perumpang itu paham. Oh, mengolah sejarah hidup itu kurang lebih arahnya seperti itu. Demikian presentasi saya kembalikan pada Frater Adit. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, ya kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Romo Nano. Kita beri aplaus virtual kepada Romo Nano yang sudah membantu kita untuk memahami bagaimana nantinya menulis sejarah hidup kita. Oke, masih ada waktu sekitar 30 menit begitu ya untuk tanya jawab. Silahkan bagi para perumpang ini, apakah ingin memperjelas atau bertanya, silahkan. Feel free, teman-teman. Bisa raise dulu atau langsung open mic juga boleh. Oh, ini ada Frater Amadia juga ya. Besok akan menjadi pembicara kita. Selamat datang, Frater Amadia. Mana nih si Ahmad mana? Ahmad? Wah, Ahmad pakai profile. Ahmad nonton Liverpool ini. Nonton Roma. Oke. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman perumpang? Silahkan. Nggak usah bertanya. Nggak usah nanti bertanya pada promotor panggilan itu. Ya, mungkin untuk memudahkan juga, Romo Nano itu juga ada ya Romo ya, menerbitkan buku itu ya yang judulnya Bapakku dan Ibuku. Apakah buku itu juga bisa membantu ya Romo untuk membantu teman-teman perumpang ini? Ayo, pertanyaanmu itu pertanyaan retoris yang tidak perlu saya jawab. Ya, itu bisa membantu ya teman-teman ya. Nanti silakan dicari di Canisius gitu ya. Ini sekalian promosi ya. Bagaimana caranya mereka mendapat buku gratis? Gitu. Minta duitnya ke Romo Paul memberikan inventaris perumpang. Siap, Bro. Siap. Tinggal dicatat aja, Bro.
Nah, itulah. Oke, silakan teman-teman. Kalau tidak ada, apakah ada ini? Enggak ada. Saya merasa begini ya, saya merasa nanti kalau ada pertemuan penumpang, saya kira yang akan dilakukan besok, yang mengisi Frater Ahmadiyah itu saya kira paling bagus acaranya. Ya. Artinya teman-teman promotor panggilan bercerita pengalaman Anda mengolah sejarah hidup. Saya kira lebih akan berdampak besar pada para peserta penumpang itu. Frater Cahyo itu wah pengalamannya dahsyat. Frater Andre itu juga wah luar biasa. Oh, ini ada promo dari Samue. Samue, silahkan Samue. Selamat malam Romo dan Frater dan teman-teman semuanya. Romo, saya mau tanya terkait peristiwa-peristiwa yang atau pengalaman-pengalaman yang harus kita ingat kembali itu, apakah ada secara khusus untuk peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin seperti terkait dengan spiritualitas atau segala macam peristiwa-peristiwa apa saja yang kita alami selama ini, gitu kan? Karena kita selama hidup ini kan kita banyak sekali mengalami peristiwa-peristiwa ya Romo dan pengalaman. Nah, mungkin pengalaman atau peristiwa apa yang perlu kita kaji lebih mendalam gitu. Oke, Samuel. Jawaban saya adalah semua peristiwa hidupmu harus dilihat. Semua peristiwa hidup. Tidak hanya peristiwa yang terkait dengan spiritualitas saja. Bahkan nanti kalau sudah terlatih itu bisa melihat bahwa peristiwa yang sangat sederhana, tidak berbau rohani itu justru di situ Tuhan hadir. Peristiwa yang nampaknya sederhana itu ya, terjadi di pasar, teman saya jatuh dari pohon dan sakit, lalu saya dirubung oleh orang-orang di pasar, ternyata itu membentuk saya. Itu saya ingat ada salah satu frater yang dulu saya dampingi punya pengalaman seperti itu ya. Jadi semua peristiwa hidupmu, maka saya tadi mengatakan dekade pertama, semua peristiwa yang bisa kamu ingat, tulis, analisis bagaimana dampak-dampaknya. Nanti para promotor yang sudah berpengalaman itu akan membimbingmu. Jelas, Samuel? Jelas Romo, terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Samue dan Romo Nano. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin diperjelas seperti tadi pengalaman apa sih yang perlu ditulis? Jawabannya semua peristiwa perlu dilihat kembali. Apakah ada lagi teman-teman? Silahkan. Wah, ini ada nih Romo. Leo Aliaupati. Silakan Leo. Selamat malam Romo, terima kasih atas kesempatannya. Saya punya 3 pertanyaan Romo. Banyak. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap unfinished business dan hidden agenda tadi? Sepertinya tadi saya belum mendengar tentang sikap kita yang seharusnya mengenai 2 hal itu. Oke, itu dulu. Nanti yang kedua lanjut. Oh, iya. Sikap kita adalah sadar, terus tahu, terus memetakan, oh ternyata pengalaman ini tuh membuat saya punya hidden agenda seperti ini. Oh, ternyata saya punya unfinished business seperti ini. Sikap kita sekali lagi menyadari, bisa membahasakan, bisa menceritakan. Dah, mulai dari situ dulu. Tentu saja nanti adalah hasil akhirnya adalah saya bisa memfinishkan bisnis itu. Dari unfinished menjadi finish. Dari hidden agenda menjadi open agenda. Oh, ternyata ini tidak boleh saya perjuangkan. Lebih baik saya memilih agenda ini yang saya perjuangkan. Gitu. Jadi dibalik dari hidden menjadi open,
dari unfinished menjadi finished. Itu intinya begitu. Gampang ngomongnya. Mempraktekannya, susah, tapi harus. Pertanyaan kedua. Oh ya, Romo. Tadi mungkin yang untuk menyelesaikan unfinished business itu mungkin tidak langsung selesai gitu ya. Mungkin bertahap gitu ya, Romo. Bertahap. Oh, iya. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, tentang tadi kan setelah kita melihat kembali pengalaman itu, kita periksa perasaannya, lalu kita analisis dampaknya apa. Contohnya kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman itu. Nah, bagaimana cara kita bisa memastikan pasti bahwa tindakan atau kebiasaan yang sekarang ini dipengaruhi oleh tindakan tertentu di masa lalu. Jangan-jangan bukan karena pengaruhnya pengalaman yang dulu. Gimana cara memastikannya? Cara memastikannya ya mengingat-ingat, flashback lagi. Kok saya punya kebiasaan ini ya? Ada peristiwa apa sebelumnya ya? Pasti ada. Oh, apakah ini yang menjadi awal mula segala sesuatu? Coba cek lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, sampai ketemu momen perdana. Kalau kami biasa menyebut akarnya, oh ini akarnya, ada peristiwa ini, itu ternyata rentetannya itu ini gitu. Berarti mungkin dilihat motifnya gitu ya, motif kita melakukan sesuatu, sebabnya. Ya, motifnya, sebabnya, peristiwa yang mendahului itu apa? Oh iya, Romo. Oke, Oke, lalu pertanyaan yang ketiga. tiga tadi kan banyak dibahas tentang perasaan ya, Bang Ram. Perasaan itu menjadi bagian yang penting. Nah, bagaimana perbandingannya dengan pemikiran? Kan juga setelah ada pengalaman itu juga ada pemikiran yang muncul. Selain perasaan muncul, pemikiran juga muncul. Nah, itu perbandingan dua hal itu bagaimana, Rom? Apakah pemikiran itu lebih kurang penting atau bagaimana? Oke, Leo, pertanyaanmu bagus nih. Bagaimana, seperti apa sih sebetulnya pemikiran dan perasaan? Saya tidak tahu yang kamu tanyakan ini, kata pemikiran ini sama enggak dengan persepsi. Saya menjelaskannya begini deh. Kembali ke contoh gambar keluarga miskin tadi ya. Saya membayangkan jadi anak sulung itu ya. Saya merasa malu gitu. Atau saya merasa malu karena saya miskin. Tapi saya berpikir, wah, ya mau apa lagi nih? Bapak saya sudah tidak ada, saya harus bekerja membantu ibu supaya setiap hari itu saya bisa membantu ibu menyediakan makanan bagi kami semua. Ya, pemikiran. Perasaannya malu sebetulnya. Malu, mungkin ada rasa marah juga, malu, marah karena saya miskin. Bisa kan? Tapi lalu saya punya pikiran nih, wah kalau saya nggak bekerja, malah situasinya makin repot, kami nggak bisa, semakin susah untuk makan, ya sudah. Lalu saya mengambil keputusan, saya akan bekerja, membantu ibu, supaya kami selalu bisa makan setiap hari. Jadi ada perasaan, ada pemikiran, ada keputusan, dan ada tindakan. Oke, lalu besok saya bekerja di sebuah tempat, mungkin jadi buruh gendong, gitu ya, buruh gendong membawakan barang, lalu saya diberi duit. Gitu. Ya, ada 4 unsur tuh. Satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang saling terkait. Perasaan, pemikiran, keputusan, dan tindakan. Apakah contoh konkret ini menjawab pertanyaanmu, Leo? Oke, berarti tadi perasaan dan pemikiran itu sama-sama berpengaruh ya, sama-sama perlu kita Oh ya, analisis juga betul. ya. Oh iya, ya oke, Romo menjawab
Terima kasih banyak Romo sudah. Terima kasih Leo atas pertanyaan. Terima kasih. Baik. Yang lain apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Romo Nano terkait dengan penulisan sejarah hidup? Karena ini merupakan proses kunci kita dalam pendampingan kita di promosi panggilan ini. Silakan teman-teman. Apakah peserta sudah mulai nulis atau ini pengantar untuk nulis? Brother Radit? Pengantar Romo, belum. Oke, baik. Tapi di awal, hanya di awal dulu sebelum pendaftaran itu ada form tapi masih singkat sekali. Oke, Ini ya. untuk Oke. silahkan teman-teman. Oh, ini dari ini Romo ada pertanyaan di chat dari Kun Hendrik. Ini dari UAGT Romo. Mungkin on off karena kesulitan jaringan. Oke. Nah, ini tanya mengenai mohon personal itu hidup rohani. Apa ya? Apa ini saya juga personal itu personality hidup rohani atau personal itu personality mungkin ya, tapi juga personality hidup rohani. Romo Wahyu bisa menjawab? Wah, mengguyu tok lho kowe. Mungkin bisa diperjelas ya Hendrik ya. Baik personality hidup rohani atau apakah ada apa maksudnya personality hidup rohani? Apakah maksud yang dimaksud adalah apakah terpisah antara kepribadian rohani dengan kepribadian gitu? Atau seperti apa ya? Romo Paul bisa menginterpretasikan pertanyaan ini enggak? Personality hidup rohani. Atau mungkin kepribadian atau secara panggilan hidup rohani atau secara panggilan saja yang profan seperti itu atau gimana? Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini karena susah menginterpretasikannya. Kalau saya nanti sudah menjawab panjang lebar, ternyata bukan itu kan di hati saya. Oke, terima kasih Romo. Mungkin Hendrik dirumuskan lagi ya pertanyaannya ya dengan lebih oke supaya kami bisa lebih menjawabnya nanti. Ini ada lagi Romo dari Heri Kristanto di chat. Unfinished business and hidden education. Apakah bisa bernilai negatif atau bisa juga bernilai positif bagi proses perjalanan di dalam perompang. Silakan Romo. Oke, kalau biasanya sih ya, kalau istilah unfinished business dan hidden agenda itu lebih bernuansa negatif ya. Lebih bernuansa negatif. Apakah bisa bernuansa positif? Ya sebetulnya bisa saja, tetapi pemakaian dua istilah ini lebih banyak terkait dengan sesuatu yang pada dasarnya sebetulnya negatif. Tetapi begitu disadari, dinamai, dideskripsikan, dikomunikasikan, dan disadari ini keliru, ya lalu selesai. Ini juga pertanyaan yang susah dijawab karena memahami pertanyaannya juga tidak mudah. Tapi saya menginterpretasikan begini nih, karena ini biasanya dialami oleh semua orang. Saudara-saudaraku, sangat besar kemungkinannya setiap orang yang mau masuk Serikat Yesus itu punya motivasi yang negatif. Entah itu dalam bentuk ingin ikut terkenal, ingin hidup enak, ingin belajar ke luar negeri, atau pokoknya hal-hal yang kurang lebih sifatnya untuk keuntungan-keuntungan pribadi, tetapi itu tidak dikatakan karena memalukan kan. Saya mau masuk perompang SY ini, kenapa kamu mau masuk SY? Ya saya pengen ikut terkenal, ya sudah akan ditolak sejak awal. Karena tahu bahwa itu tidak boleh dikatakan, maka
Saya diem, jangan dikatakan. Terus yang muncul adalah, kenapa kamu mau masuk SY? Saya ingin mengikuti Yesus Kristus menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Atau saya tertarik pada pribadi Ignatius Loyola begini-begini. Ya oke, gitu. Itu bagus. Tapi seringkali itu hanya kulit di luar. Ada muatan-muatan yang personal, ada muatan-muatan yang sebetulnya kepentingan yang sangat subjektif, diriku, ego, gitu. Tapi itu nggak akan saya katakan, karena saya sendiri tahu kalau itu saya katakan sangat besar kemungkinannya saya tidak akan diterima dengan baik. Gitu. Maka ya sudah, saya sembunyikan aja. Tetapi sebetulnya motivasi utamanya itu, nah, maka itu bisa jadi hidden agenda saya. Mungkin arah pertanyaannya itu loh ya, Harry. Harry ini bisa on cam, mengapa kamu menulis, Harry? Ya, Romo, mohon maaf. Sebenarnya mau nanya ini langsung, cuma saya agak berisik karena rumah saya pinggir jalan. Apakah suara saya bisa terdengar jelas, Romo? Terdengar jelas, keberisikannya tidak terdengar kok. Jadi saya itu pernah mendengar ketika ada seorang imam, tapi bukan imam Yesuit sih ya. Kalau nggak salah itu imam diocesan. Jadi di awalnya banyak motivasi awal yang saya dengarkan, misalnya contohnya ada saudara kembar. Jadi yang saudara kembar satu ini mengantarkan saudaranya ke seminari. Tapi dia malah masuk seminari juga. Ataupun misalnya ada seorang romo yang dia masuk menjadi seorang imam karena dulu pernah punya luka batin dengan bapaknya, karena bapak atau ibunya itu beda agama. Salah satu kalau nggak salah itu Muslim ya. Jadi ingin membuktikan bahwa saya bisa jadi romo dan dia jadi romo juga gitu. Jadi saya bingung ya. Jadi mungkin itu salah satu rencana Tuhan. Jadi saya berpikir mungkin motivasi awal seperti Romo bilang, masuk menjadi seorang imam itu mungkin dimasukkan finish spiritus ataupun in agenda, jadi bernuansa negatif. Cuma saya nggak tahu apakah Tuhan bisa, apakah Tuhan nanti akan memurnikan motivasi itu seperti apa. Itu Romo. Jadi saya tertarik akan motivasi-motivasi awal itu sehingga Tuhan memurnikan dan kita bisa jadi imam. Seperti itu Romo kira-kira. Terima kasih. Oke, Harry. Ya, saya katakan tadi begini. Seperti saya katakan tadi, pada dasarnya setiap orang itu mempunyai dua jenis motivasi. Motivasi yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan motivasi-motivasi yang untuk kepentingan pribadi sendiri. Nah, biasanya yang dari Tuhan itu masih sangat lembut. Kalau ibarat benih, benihnya itu masih kecil sekali. Tapi ketutup oleh motivasi-motivasi lain yang sifatnya itu ya egois, yang sifatnya itu sangat subjektif, yang sifatnya itu ya hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadiku gitu. Nah, proses mengikuti promosi panggilan dan nanti kalau diterima lalu masuk novisiat itu adalah masa-masa untuk mengecek itu. Motivasi-motivasiku itu sebetulnya apa saja. Mana yang harus aku murnikan. Mana yang harus aku perbesar. Kurang lebih jawabannya seperti itu, Her. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Romo dan Heri untuk pertanyaannya. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Oh, ini sepertinya ada lagi. Ini ada di chat juga, mencoba memperbaiki. Tapi sepertinya, apakah ini sudah dipahami ya Romo ya? Menjawab pertanyaan Hendrik ini. Bagaimana cara memahami kepribadian hidup rohani kita dalam hidup rohani? Bagaimana cara memahami kepribadian hidup rohani kita dalam hidup rohani?
bagaimana cara memahami kepribadian hidup rohani kita. Oke deh, saya coba tangkap. Menulis sejarah hidup yang akan dimulai dalam proses pendampingan promosi panggilan ini akan mencakup unsur kepribadian kita sebagai manusia, nantinya juga akan mencakup hidup rohani kita seperti apa dari tahap-tahapnya, juga akan mencakup bagaimana perkembangan keinginan kita menjadi imam, menjadi Yesuit itu juga akan tercakup oleh proses menulis sejarah hidup ini. Jadi, silahkan mengikuti petunjuk-petunjuk, langkah-langkah yang diberikan oleh para frater itu, ikuti saja, dan saya akan memastikan Heri bahwa tentang proses pembentukan kepribadian rohani kita itu akan terbaca oleh dalam prosesnya nanti. Oke, baik Romo. Terima kasih. Itu Hendrik, ya, jawaban dari Romo Nano untuk pertanyaanmu bagaimana cara memahami itu ya, kepribadian hidup rohani. Oke, apakah ada lagi satu lagi mungkin dari teman-teman? Apakah ada yang ingin menanyakan atau bertanya kepada Romo Nano? Tete, yang di belakangmu itu siapa, Teh? Aryo. Aryo sudah lulus S1? Lagi nganu LRP, Ro. Waduh. Romo Paul seminari sudah full house? Sudah ya? Oke, baik. Ini ada satu lagi. Romo. Dari Erik Antonio. Silakan, Erik. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya mau bertanya pada Romo Nano terkait dengan unfinished business dan hidden agenda itu. Menurut saya tentu sangat menarik ya, karena itu bisa menjadi, kalau menurut saya tadi, bisa menjadi peluang atau jebakan. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau pribadi saya, dari segi sosial, psikologis, yang tempat itu tadi, saya cuma satu, tadi saya kurangnya tadi di masa lalu saya itu psikologis. Nah, psikologis secara mungkin bisa dikatakan saya dulu memang agak bicara agak cadel atau tidak terarah gitu. Jadi karena saya juga dulu waktu saya SD sampai saya S3 sampai SD, saya ya kadang-kadang tidak dianggap gitu, tidak tapi saya ada inisiatif diri gitu dengan karya. Nah, sampai sekarang saya sudah melakukan itu terus. Kalau secara tadi yang aspek sosial, saya sudah melakukannya dimanapun saya berada, dan saya sudah melihat. Saya itu melihat gitu, dengan melihat. Nah, yang mau jadi pertanyaan intinya, saya itu, apakah hidup saya ini bisa menjadi, misalnya, dari transformasi diri saya lebih baik, berarti artinya peluang mengantar saya ke masuk dalam terkait religious or Jesuit, atau itu bisa menjadi jebakan bagi saya. Apakah saya sebenarnya tidak bisa di situ, bukan di sini ruang lingkup saya. Mungkin dari Romo bisa menjelaskan apa yang harus saya lakukan, upaya-upaya apa yang bisa saya lakukan, Mo. Terima kasih. Romo Ardi, nangkep pertanyaannya enggak? Mungkin peluang-peluang dalam ketika
selama berproses dia dalam sejarah hidup dan penumpang ini bisa lanjut atau tidak semacam itu ya Romo. Melihat peluangnya ketika dari melihat sejarah hidup semacam itu. Itu sih yang saya tangkap Romo. Ketika sudah tahu proses bahwa ada semacam sejarah hidup yang berpengaruh besar terhadap hidupnya, entah itu yang bagian-bagian yang banyak perlu diolah. Nah, itu peluangnya itu apakah bisa lanjut di penumpang ini atau tidak. Apakah seperti itu, Erik? Yang saya tangkap. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi. Pas sekali. Sejauh saya menangkap pertanyaannya Erick Thohir dan Romo Ardi itu ya, poinnya begini, ikutlah penumpang ini 1 tahun. Coba ikuti proses menulis sejarah hidup, karena itu akan membuat kamu mengenal dirimu lebih luas, lebih mendalam, lebih detail. Sambil kamu melakukan hal yang kedua, yaitu kenalilah serikat Yesus itu seperti apa. Serikat Yesus itu seperti apa bisa kamu baca dari buku, dari internet, plus kamu ketemu para frater dan romo yang ada di kelompok ini. Kalau kamu mengikuti 2 hal ini, kamu jadi makin tahu siapa kamu dan siapa serikat Yesus. Nah, lalu kamu sendiri akhirnya merasa, kamu oke nggak dengan serikat Yesus itu? Dari dalam dirimu sendiri, kamu pengen nggak jadi anggota serikat Yesus? Nanti kalau misalnya kamu, ya oke, saya tertarik pada serikat Yesus, dan saya menemukan ada beberapa unsur yang mendukung saya untuk masuk serikat Yesus. Lamarlah. Soal kamu diterima atau tidak, ya tergantung serikat Yesus ya. Kalau kamu mempunyai unsur-unsur yang mencukupi, pasti serikat Yesus akan menerimamu. Ini tambahan jawaban saya yang menambahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Ardi. Gitu, Erik. Ya, saya sangat setuju. Misalnya kalau misalnya lebih dari sekedar kita masuk Jesuit itu, kira-kira apa sih poin-poinnya tadi? Misalnya misalnya nanti kita di Jesuit itu, ya sudah kita bermisi atau kita kepada umat atau apa gitu, gimana kita bisa mengapakan misalnya istilahnya membagikan gitu, caranya gimana supaya kita saya ini memang Jesuit gitu, nggak misalnya saya nggak masuk supaya saya tidak terjebak dalam itu tadi gitu. Oke. Saya menangkapnya adalah ini pertanyaannya sudah tidak terkait dengan proses menulis, mengolah sejarah hidup, ya kan? Ini pertanyaannya adalah kira-kira nanti saya cocok dengan SY enggak ya? SY nantinya kira-kira seperti apa ya? Gitu. Betulkah penangkapan saya? Kira-kira mendekati situ. Kalau pertanyaanmu itu saya tidak akan menjawab karena itu bukan wilayah pembicaraan kita. Nanti silakan tanyakan pada para frater, para romo yang mendampingi. Kita belum membicarakan topik itu. Oke, Mo. Ya. Sorry, saya mencoba ketat seperti itu. Karena kalau saya tidak membatasi, lalu kita bisa bertanya bermacam-macam, lalu malah tidak fokus. Oke, Mo. Terima kasih, Mo. Baik, terima kasih Romo Nano. Ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Untuk berikutnya mungkin dari Romo Pak Paul. Silakan Romo Paul, ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih Dr. Adit, para Romo, Frater, dan kawan-kawan perempuan di Paham. Saya hanya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Romo Nano. Romo Nano ini sebelum sekarang menjadi koordinator formasi awam 10 tahun menjadi magister atau lebih Romo ya.
10 tahun jadi magister, kawan-kawan. Jadi sudah ngalami semuanya itu ya, anak tunggal, anak kembar ada enggak ya? Anak kakak adik mungkin, Kakak bungsu adik. sulung semua sudah. Yang menarik, terima kasih sekali Romo atas ya panorama, guideline, panduan dan mengajak kita untuk apa sih pentingnya mengenal diri lewat sejarah hidup. Mungkin teman-teman perompang baru sekali ini ya, kok diajak nguplok-nguplok lagi, memutar lagi film umur 0 sampai 10 tahun, kira-kira ngapain, mungkin ya baru di sini. Tapi persis saya hanya merepetisi apa yang dikatakan Romo Nano. Kalau teman-teman mengingat rencana program Perompang ini, sebelum kita bicara sejarah panggilan, sejarah teman-teman menjadi Katolik, sejarah ketertarikan teman-teman ingin masuk Yesuit, atau sejarah bagaimana Tuhan mungkin memanggil teman-teman lewat perjumpaan apapun, kita mulai dulu dari pengalaman yang sangat manusiawi, ya sejarah hidup. Maka sejarah hidup ini kurang lebih 2-3 pertemuan, besok masih akan dilanjutkan Frater Amadea. Lalu setelah itu baru kita masuk lebih dalam, melihat kembali potret sejarah panggilan kita, ketertarikan kita, pengenalan kita. Maka saya kira pengenalan diri, pengenalan tentang serikat Yesus, dan bersama kami para promotor akan menemani juga teman-teman untuk membuat diskresi bersama, menimbang-nimbang kehendak Tuhan kira-kira mengarahkan kita kemana. Apa yang akhirnya nanti bisa teman-teman tegaskan, pilihkan. Jadi memang program Perompang ini tidak harus langsung tadi ya, cepat-cepat kita berpikir soal bagaimana nanti diterima atau tidak dalam serikat, tetapi ikut berdinamika dulu, berproses. Maka selamat berproses, kawan-kawan Perompangers. Kalau ada yang kurang jelas, butuh bantuan, pertanyaan informatif, dan seterusnya. Juga yang belum punya pembimbing rohani, silakan juga menghubungi para pendamping ya, para frater di Jakarta atau di Jogja, DIY Jateng sekitarnya. Terima kasih juga para Romo yang hadir, para frater yang sudah menyiapkan. Itu saja. Terima kasih Romo Nano, sekali lagi semoga ada kapok untuk tahun-tahun berikutnya. Ini edisi terbanyak Romo dalam 5 tahun terakhir, 20-an orang Perompang. Semoga bertahan dan bisa berdinamika bersama. Terima kasih Frater Adit, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Romo Paul. Baik, demikian kembali kami ucapkan terima kasih kepada Romo Nano. Jangan kapok lagi Romo kalau sewaktu-waktu kami meminta bantuan untuk mengisi sesi-sesi Perompang, begitu ya. Dengan senang hati, dengan senang hati. Asik-asik. Oke, demikian teman-teman dan Romo untuk sesi mengenai sejarah hidup pertama. Lalu sesi berikutnya akan diisi dengan pungta dan eksamen. Bagi Romo Nano, saya memberikan keleluasaan bisa meninggalkan Zoom ini atau tetap di sini. Sumonggo, Romo. Gitu. Foto bareng sih, Dit, dokumentasi. Oh ya, foto. Oh, ada foto. Oke, mari kita foto, teman-teman. Siapa nih yang foto saya berarti ya? Oke, saya screenshot ya. Sebentar. Oke, remove spotlight. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Romo. Terima kasih banyak ya. Saya mohon pamit. Ya, Romo, terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Oke, baik. Silahkan kepada Frater TT untuk melanjutkan pungta dan eksamen. Oke, baik. Terima kasih. Untuk besok, latihan doa akan dibawakan oleh Frater Andre. Sepertinya di di file yang pedoman kemarin sudah dikirimkan, belum ada bacaan, tapi bacaannya ini ada di chat. Itu bisa dikopas dulu atau misalnya dicatat. Nah, karena mungkin sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum kita untuk berdoa laduda pagi, bacaannya idealnya sudah harus dibaca malam ini gitu, karena kalau besok pagi baru baca ngantuk nanti malah lupa bacanya tentang apa. Nah, ada 2 opsi. Besok akan dipandu oleh Frater Andre.
Berarti mereka dalam prakteknya suruh milih salah satu aja kan, Dri? Ya, betul, Brother Teddy. Oke. Nah, jadi kan bacanya itu agak panjang. Nah, tidak perlu dihafalkan kayak kata per kata gitu ya. Tetapi makanya istilahnya pungta ya. Pungta itu dari plural dari punktum. Punktum itu artinya kayak apa ya? Satu kuntum gitu, satu poin gitu. Nah, misalnya kita bisa ambil dari contoh Samuel gitu ya. Apa poin-poin yang ada dalam cerita itu? Nah, kisah Samuel terpanggil. Nah, ini ceritanya Samuel yang masih muda tidur di bait Allah. Nah, dia mendengarkan suara dari Tuhan yang datang pada 3 kali. Yang pertama, dia dalam mimpi kemudian terbangun. Dia mengira bahwa yang memanggil adalah Eli gitu. Nah, ternyata ditanyakan ke Eli bukan dia. Dia tidur lagi, kemudian dipanggil lagi, ternyata bukan Eli yang memanggil. Nah, terus kemudian yang ketiga, ketika dia bertanya pada Eli, terus kemudian Eli memintanya untuk bertanya kepada si suara itu, suara yang memanggil dia, apa yang kau kehendaki gitu, untuk aku lakukan gitu. Nah, terus akhirnya ternyata baru si Samuel menyadari bahwa ini suara Tuhan gitu, panggilan darinya untuk nanti kelak menjadi kayak nabi gitu. Nah, mungkin dalam bacaan ini ada poin-poin yang bisa kita pilih. Misalnya saya rasa ada kaitan menarik gitu ya antara bacaan ini dengan apa yang kita bahas mengenai sejarah hidup gitu ya. Ini kan disebutkan bahwa Samuel di sini adalah Samuel yang masih muda gitu. Nah, ini bisa mengajak kita untuk mengingat masa muda kita, dan sosok Eli ini bisa kita analogikan seperti sosok yang berpengaruh dalam hidup kita gitu, entah misalnya dalam rupa keluarga gitu dan sebagainya. Karena panggilan tentu tidak langsung meloncat gitu ya, meloncat kita dapat wahyu dari Tuhan gitu misalnya. Tetapi biasanya bersumber dari orang-orang terdekat kita, dari masa kecil, masa muda kita, dalam hubungannya dengan orang dekat kita yang di sini diwakilkan atau direpresentasikan dalam bentuk Eli gitu. Nah, itu yang pertama untuk bacaan Samuel ya. Terus kemudian opsi kedua adalah Yesaya 49 1 sampai 7. Nah, ini bukan kisah ya, bukan narasi, tetapi kayak semacam suatu bukan doa juga ya, tetapi sesuatu yang bisa kita renungkan, bisa cecap-cecap kebenarannya. Misalnya ada frase di mana dikatakan bahwa Tuhan telah memanggil aku sejak dalam kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Nah, ini kan tentu sangat berkaitan dengan apa yang tadi sudah disebutkan oleh Romo Nano gitu ya. Bagaimana istilahnya kelahiran kita gitu, dalam keluarga seperti apa gitu. Dalam situasi tadi kan ada berbagai kemungkinan orang dilahirkan gitu ya. Ada misalnya dalam keluarganya yang harmonis, baik memang sudah diantisipasi atau mungkin ada yang dilahirkan dalam keadaan tidak diantisipasi gitu.